Audio Jungle. Kualifikasi Piala Asia U20, keganasan hoki Caraka berlanjut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Hoki Caraka tampil brilian saat timnas Indonesia U20 menghajar Timur Leste 4-0 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Striker PSS Sleman itu bikin hat-trick. Indonesia mengawali kiprahnya di kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan melawan Timor Leste pada laga perdana Grup F di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 September 2022. Tuan rumah menang 4-0. 3 gol Indonesia diborong hoki Caraka, masing-masing pada menit ke-12, 30, dan 49. 1 gol Indonesia lainnya dilesakkan Rabbani Tasnim yang jelang laga bubar. Sorotan tertuju pada hoki Caraka yang kembali tampil apik buat timnas Indonesia. Selain membawa Indonesia menang, 3 gol pemain bernomor 9 itu membuatnya melanjutkan performa gemilangnya bersama skuad Garuda Muda. 3 gol hoki Caraka membuatnya cuma kalah dari Kanta Chiba, pemain Jepang yang sudah bikin 6 gol di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Selain itu, hoki juga melanjutkan performa apiknya setelah juga bersinar di Piala AFF U19 2022 lalu. Di ajang itu, hoki bisa membuat 4 gol hanya kalah dari penyerang Vietnam Nguyen Quoc Viet. Hoki Caraka yang merupakan pemain kelahiran Gunung Kidul 21 Agustus 2004 kini membela PSS Sleman. Bersama Laskar Elang Jawa, ia sudah bermain 4 kali di Liga 1 2022 dan belum membuahkan gol. Selanjutnya, Indonesia sendiri akan melawan Hong Kong di laga kedua Grup F. Laga masih akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 16 September. Di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2023, Hong Kong sendiri dihajar Vietnam 1-5. Peluang terbuka lebar buat hoki Caraka kembali mencatatkan namanya di papan skor saat melakoni partai berikut. Di tengah performa apiknya, hoki rupanya sempat mendapat peringatan dari Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta agar sang pemain tidak terlalu tinggi hati atau sombong atas penampilannya. Menanggapi sentilan sang Sintayong, hoki Caraka mengaku memang langsung mawas diri. Ia mengevaluasi diri soal kata-kata sang pelatih. Kalau kemarin dikatain coach tinggi hati, saya langsung evaluasi diri. Saya juga meminta petunjuk orang tua juga, kata hoki di konferensi pers. Ya, saya memperbaiki diri dan ingin memberi bukti lagi agar bisa menjadi percaya diri lagi, katanya. Audio Jungle. Profil Stadion Gelora Bung Tomo, salah satu stadion terbesar selain GBK, tempat kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Stadion Gelora Bung Tomo bakal menjadi saksi dari perjuangan timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Berikut ini profil Stadion Gelora Bung Tomo, salah satu stadion terbesar selain Gelora Bung Karno atau GBK. Skuad Garuda Nusantara tergabung di Grup F, nantinya Indonesia akan melawan Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Secara peta, kekuatan Indonesia dan Vietnam jadi favorit di Grup F. Kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 hingga 18 September 2022. Juara grup akan otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis oleh AFC di laman resmi mereka, timnas Indonesia U19 akan tampil perdana di kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada Rabu 14 September 2022. Di pertandingan pertama akan menghadapi Timor Leste. Adapun Stadion Gelora Bung Tomo resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2023 setelah surat resmi dari FIFA dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sudah keluar.
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, beberapa persiapan yang telah diterapkan di GBT mulai dari akses jalan, tempat peliputan wartawan, tribun penonton, dan sebagainya. Eri menyebutkan standar persiapan yang digunakan disesuaikan dengan prosedur pertandingan Piala Dunia. Stadion Gelora Bung Tomo merupakan salah satu stadion ikonik di Surabaya atau Jawa Timur khususnya. Stadion ini mulai dibangun pada 2008. Setelah kurang lebih 2 tahun pembangunan dengan menghabiskan biaya sekitar 500 miliar, Stadion Gelora Bung Tomo resmi dibuka pada 6 Agustus 2010. Stadion ini kemudian menjadi basis baru bagi klub kebanggaan Kota Pahlawan Persebaya Surabaya untuk menggantikan Stadion Gelora 10 November. Pada awal dibuka, kapasitas Stadion Gelora Bung Tomo berjumlah 55.000 penonton. Namun jumlah ini menyusut setelah mendapat renovasi menjadi 46.806 penonton. Renovasi stadion sendiri dilakukan pada 2019 hingga 2020 dengan anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Renovasi ini sendiri bukan tanpa alasan. Stadion Gelora Bung Tomo saat itu diproyeksikan menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Stadion Gelora Bung Tomo kini masuk ke dalam bagian kompleks olahraga Surabaya Sports Center. Stadion ini dilengkapi 21 pintu masuk dengan 2 akses ke tribun pada masing-masing pintunya. Stadion ini juga dilengkapi dengan lintasan atletik sepanjang 400 meter yang mengelilingi lapangan dengan 8 jalur lari. Adapun fasilitas lain adalah stadion indoor kapasitas 10.000 penonton. Ada pula lintasan drag race sepanjang 450 meter. Saat ini, Pemkot Surabaya juga sedang memasang geomembran dan terus mengebut penanaman pohon di TPA Benowo untuk meredam bau sampah yang menyebar di Stadion GBT. Performa buruk Persebaya diprotes bonek, Aji Santoso sudah tentukan langkah strategis untuk bangkit. Kekalahan 3-0 Persebaya Surabaya dari PSM Makassar Sabtu 10 September 2022 di Stadion Gelora B. J. Habibie Parepare memperburuk catatan tim Bajul Ijo di Liga 1 2022 yang di 2 laga terakhir selalu menelan kekalahan. Bahkan total 9 laga yang dijalani Persebaya Surabaya, hanya 3 laga yang meraih kemenangan, 1 laga imbang, 5 sisanya menelan kekalahan. Akibat catatan buruk itu, bonek, supporter Persebaya Surabaya sempat melakukan protes selain menyematkan tulisan bernada tuntutan di kantor Persebaya Store. Bonek juga menyambut tim Persebaya saat baru tiba di Surabaya setelah hadapi PSM Makassar dengan kalimat motivasi khas bonek. Bahkan bonek sempat melakukan dialog singkat terbuka dengan tim Persebaya untuk menyampaikan unek-unek atas kekecewaan hasil minor tim. M. Alwi Slamet, kapten tim, sempat memberi penjelasan kepada bonek mengenai penyebab hasil minor Persebaya. Mengenai luapan kekecewaan bonek, pelatih Persebaya Aji Santoso menganggap itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar dan normal, supporter ingin tim ini berprestasi. Saya sampaikan kepada seluruh pemain justru tekanan-tekanan ini dijadikan motivasi untuk bangkit lagi. Jangan dengan tekanan, kami malah melemah. Itu akan merugikan kami sendiri, kata Aji Santoso saat dihubungi surya.co.id Selasa 13 September 2022. Aji Santoso berjanji pihaknya akan bekerja lebih keras dari sebelumnya, termasuk membenahi catatan penting tim. Yang jelas, pasti kami semua yang terlibat di Persebaya, mulai manajemen, pelatih, dan pemain, harus segera mencari solusi untuk segera bangkit. Kami sudah melakukan langkah-langkah ke depan seperti apa. Sudah saya sampaikan pada manajemen, dan manajemen sangat support, ucap pelatih berlisensi AFC Pro itu. Upaya lain adalah terus mengevaluasi catatan dari laga sebelumnya, di mana Aji Santoso menilai bahwa kekalahan tim tidak lepas dari pemain yang melakukan kesalahan sendiri. Kebanyakan individu error, itu yang kami perbaiki. Kemarin juga minim shoot on goal. Latihan menitik beratkan kepada game shooting, tegas Aji Santoso.
Lini depan memang sedang menjadi sorotan karena baru mengemas 7 gol dari 9 laga yang dijalani. Sementara gawang Persebaya sudah kebobolan 10 gol dari jumlah laga tersebut. Ujian terdekat adalah saat Persebaya menjamu Rans Nusantara FC Kamis 15 September 2022 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kami harus bangkit lawan Rans. Kami harus berusaha untuk menang, tegas Aji Santoso. Apalagi, kemenangan di laga tersebut akan menjadi bekal menatap 2 pekan libur kompetisi setelahnya. Aji Santoso juga akan memberi bocoran soal pemain yang diwaspadai juga strategi yang nantinya akan diterapkan. Itu bagian dari strategi kami, tidak bisa kami sebutkan, tapi yang jelas sudah saya sampaikan kepada seluruh pemain agar menjadikan motivasi untuk bangkit lawan Rans. Pungkasnya.